Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamuda Sitorus dengan NIM 5213322011. Di sini saya akan menjelaskan video yang menceritakan tentang perakitan mesin 8 silinder 16 liter yang diambil dari truk Scania R500. Di sini video ini merupakan tugas dari mata kuliah Teknologi Alat Berat, yang mana mata kuliah tersebut diampu oleh dua dosen. Yang pertama ada Bapak Profesor Siman MPD dan yang kedua ada Bapak Budi Harto SPD MT. Oke, sebelum memulai perakitannya, kita harus membersihkan mesin terlebih dahulu bagian-bagian mesin tersebut. Kita bersihkan bagian-bagiannya. Setelah kita lakukan pembersihan, kita mulai dengan membongkar linar silindernya. Kita bongkar linar silinder, lalu kita pasangkan segel karet pada linar silinder yang telah kita bongkar tadi. Nah, setelah kita bersihkan, kita bongkar linar silindernya, kita pasangkan karet segel di linar silinder yang telah kita bongkar tadi. Setelah kita pasangkan karet segel pada linar silinder, kita pasangkan juga karet segel di lubang khusus di blok silinder. Nah, kita pasangkan juga segel di lubang khusus blok silinder tersebut. Karet segel kita pasangkan di situ juga. Setelah kita pasangkan karet segel di lubang blok silinder, selanjutnya kita lumasi linar silinder dengan pelumas khusus. Kita lumasi linar silinder dengan pelumas khusus. Setelah kita lumasi, kita pasangkan kembali linar silinder ke blok silinder. Setelah kita lumasi, kita pasangkan kembali linar silinder ke dalam blok silinder. Nah, kita pasangkan semua linar silinder yang tadi kita keluarkan ke dalam blok silinder sambil meratakannya agar sama rata. Selanjutnya, kita membersihkan crankshaft. Nah, kita bersihkan crankshaftnya sebelum kita masukkan ke dalam blok silinder. Nah, setelah kita bersihkan crankshaft, kita lumasi crankshaft. Kita lumasi crankshaftnya dengan pelumas khusus. Setelah kita lumasi, baru kita masukkan crankshaft ke dalam blok silinder. Kemudian kita ubah posisi blok silinder agar lebih mudah untuk kita membuka atau memasangkan poros engkol. Setelah kita ubah posisi blok silindernya, kita buka penutup penahan poros engkolnya. Setelah kita buka tutup penahan poros engkol, lalu kita lepas dudukan crankshaft. Setelah kita membuka tutup penahan poros engkol, lalu kita pasangkan nozzle oil, yang mana nozzle oil ini berfungsi sebagai pemberi oli mesin ke bagian bawah piston. Lalu setelah kita pasangkan nozzle, kita kunci nozzle menggunakan kunci torsi. Kita kunci nozzle tersebut. Setelah kita menguncinya, kemudian pasangkan bantalan piston. Nah, kita pasangkan bantalan piston. Setelah itu kita lumasi bantalan piston tersebut. Lalu kita pasangkan crankshaft tersebut. Setelah kita memasangkan crankshaft, kita pasangkan kembali dudukan crankshaft tersebut tadi. Nah, setelah kita pasangkan sudah semua dudukan crankshaftnya, lalu kita sambil mengetes putaran crankshaft, kita lakukan pengetesan putaran crankshaftnya. Lalu kita melakukan pembersihan kepada timing gearnya sambil memasangkan pompa oli dan roda gigi camshaft kanan dan kiri dan roda gigi poros engkol dengan menguncinya menggunakan kunci torsi. Selanjutnya, kita pasangkan pompa oli tabungnya. Setelah itu, kita pasangkan rumah roda gilanya. Setelah itu kita ganti dulu bantalan dari roda gila. Nah, sebelum kita pasangkan,
kita ganti dulu bantalan dari roda gilanya tersebut. Selanjutnya kita pasangkan kembali penutup penukar panasnya, bracket mesin, dan penutup depan blok silindernya. Kita pasangkan kembali semuanya. Selanjutnya kita ubah kembali posisi blok silinder agar memudahkan kita untuk menjangkau bagian piston. Nah, setelah itu kita pasangkan cincin piston. Kita pasangkan cincin piston sambil kita pasangkan bantalan bias di batang penghubungnya. Nah, setelah itu kita pasangkanlah piston ke blok silindernya sambil memasang cincin dengan lubang 3 arah seperti ikon pada lambang Mercedes-Benz. Nah, selanjutnya kita pasangkan starter dan oil intake oilnya sambil kita pasangkan kembali penutup bagian bawah dari blok silinder tersebut. Nah, setelah itu kita lanjut memasangkan housing filter bahan bakar. Nah, setelah kita pasangkan housing filter bahan bakarnya, kita lanjutkan memasangkan housing pompa pendingin coolant. Setelah itu kita pasangkan fan drive atau bearing dan booster pump dan power steering pumpnya. Setelah itu kita pasangkan rocker axle motor, yang mana ini merupakan mekanisme yang digunakan untuk mentransfer energi dari camshaft ke valve steam. Setelah itu kita lakukan pembersihan kepada kepala silindernya dan kita pasangkan packing ke kepala silindernya. Setelah kita pasangkan packing ke kepala silinder, setelah itu kita pasangkan kepala silindernya sambil mengencangkan baut-baut kepala silindernya. Nah, setelah itu kita pasangkan manifold saluran masuk dan rel bahan bakarnya. Nah, selanjutnya kita pasangkan speaker untuk penutup kepala silinder. Lalu kita pasangkan pengangkat katup injektor bahan bakar dan memasangkan tapet dan memasangkan katupnya. Nah, setelah itu pasangkan unit kontrol mesin. Lalu kita hubungkan kabel ke mesin, generator, turbin belt, tensioner, knalpot, dan sabuk pernapasannya. Lalu kita pasangkan filter, baik itu filter udara, filter sentrifugas, filter oli, filter minyak, dan exhaust kolektornya. Setelah itu pasangkan kompresor dan kipas radiatornya. Selanjutnya kita lakukan tes uji coba, yaitu kita pasangkan mesinnya ke mobil tersebut. Nah, setelah kita lakukan uji coba, ternyata mobil hidup, mesin menyala. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.